Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Komputasi, Departemen Fisika FMIPA UI. Di video kali ini, saya akan memberikan pengantar soal dua buah topik, yaitu Fisika Komputasi, dan yang kedua adalah GNU Oktav. Di kuliah ini, berjudul Fisika Komputasi, merupakan sebuah kuliah yang menjembatani antara tiga topik, yaitu tiga topik area, yaitu area studi fisika, area studi matematika, dan area studi komputer. Dan fisika komputasi ini berada dalam irisannya. Kenapa sih? Yaitu di kuliah ini kita akan menggunakan metode numerik yang merupakan bagian dari matematika untuk menganalisa fenomena fisika, fenomena dan data dari fisika, dan lakukan semua itu menggunakan software komputer untuk melakukan komputasi. Karena itu kuliah ini disebut fisika komputasi. Jadi kalau dari teori kita akan mengambil dari model kuantil yang akan kita pelajari, dan dari eksperimen kita akan mengambil datanya. Dan komputasi ini akan menjembatani antara teori dan eksperimen. Sebagai contoh, kalau kita punya gerak vertikal, maka di teori kita tahu bahwa rumusnya adalah H sama dengan H0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Dan dalam eksperimen kita ambil data dari pengukurannya. Dan bagaimanakah kita mengumpulkan ini kedua ini? Itu adalah tugas dari fisika komputasi. Dari data-data ini kita memfit atau kita mencocokkan atau kita menggambar sebuah kurva yang sesuai dengan data-data yang kita ambil dari eksperimen. Dan dari data itu kita bisa ambil berapa nilai kecepatan awal, berapa ketinggian awal, dan berapa percepatan gravitasi. Jadi ketiga hal itu atau banyak hal-hal lain dalam fisika itu hanya bisa kita dapat atau kita amati dari eksperimen, dan kemudian kita cocokkan atau kita modifikasi teori kita sesuai dengan eksperimen tersebut. Nah, semua itu secara umum bisa dibagi jadi dua ya. Yang pertama adalah meminimalisasi waktu untuk belajar programming. Ini sebuah paket-paket sebuah bahasa pemrograman yang didesain supaya cepat, user interface-nya mudah, dan cepat untuk belajar computing. Sedangkan untuk C, C++, dan Fortran itu adalah akan fokus ke belajar bahasa pemrograman. Dan untuk bisa memakai mungkin butuh waktu, tapi setelah kalian mendalaminya, kalian bisa memanfaatkannya untuk permasalahan yang lebih luas dan akan lebih efektif secara komputasi berat. Tapi mata kuliah ini, fisika komputasi ini akan fokus ke komputasi saja, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ini kita akan mempelajari fenomena fisika menggunakan metode numerik, menggunakan software Oktav, dengan software seperti Oktav dan MATLAB, yang kita akan meminimalisasi waktu untuk belajar pemrograman, tapi kita hanya fokus dalam belajar computing. Ini adalah dua hal yang berbeda, tapi mirip ya. Jadi kalau dalam MATLAB atau Oktav, ini adalah sebuah software yang sudah yang ada bahasa-bahasa di dalamnya, dan yang akan kita akan menggunakan selayaknya kita menggunakan kalkulator. Hanya saja kalkulatornya akan lebih kompleks dan kita bisa lebih utak-atik secara kita bisa masukkan program ke dalam itu. Seperti itu. Nah, kedua software ini menggunakan bahasa yang relatif mirip. Contohnya adalah dengan file ekstensinya saja mirip, sama-sama menggunakan .m. Yang saja yang berbeda adalah kalau MATLAB itu adalah sebuah software yang berbayar, kalau Oktav adalah sebuah software yang free, yang gratis. Oleh karena itu, saya menyarankan kalian untuk menggunakan Oktav, dan nanti pada suatu saat ketika sudah kerja atau sudah secara profesional menggunakan MATLAB, knowledge yang kalian punya tentang Oktav akan sangat kompatibel dan mudah ditransfer untuk belajar di MATLAB. Nah, secara umum tampilan Oktav adalah seperti ini. Jadi kalian bisa ngecek di tools window ini untuk melihat ada berbagai macam tools yang tersedia. Jadi ada 0 sampai 6 ini. Ada tools atau ini tools yang bisa kalian show dan hide. Ini adalah beberapa yang paling penting, 0 sampai 6 ini. Jadi yang penting adalah yang pertama adalah show command window ya. Command window adalah yang bagian yang ini. Di sini kalian bisa mengetikkan perintah selayaknya kalian mengetik dalam kalkulator. Misalnya di sini X 1 2 3 1 2 4. Di sini saya membuat matriks 1 2 3 1 2 4. Jadi kalau koma saya misalkan antara saya pindah baris, kalau titik koma saya pindah salah ya. Yang kalau koma saya pindah kolom,
Kalau titik koma saya pindah baris. Dan 1, 0, semin 1 ini adalah sebuah vektor, yaitu vektor kolom. Ini atau matriks dengan jumlah kolom 1 dan jumlah baris 3. Seperti itu. Nah, perkalian ini otomatis kita tahu kalau dalam matematika perkalian matriks X dan Y adalah min 2 dan min 3. Nah, kalau dalam oktav kita cukup mengkalikan X kali Y. Kita dapat answer sama dengan min 2, min 3. Nah, di sini juga kalian amati bahwa kita menggunakan titik koma, dan ketika kita tidak menggunakan titik koma, maka akan muncul ketika kita menggunakan titik koma, maka hasilnya tidak akan muncul. Tapi ketika kita tidak menggunakan titik koma, kita enter, maka hasilnya akan muncul. Oke, kemudian suku yang kedua, comment history. Nah, di comment history ini kalian bisa melihat apa aja komen yang sudah kita input. Lihat di sini saya sudah input X itu apa, Y itu apa, dan X kali Y itu apa. Kemudian ada file browser. Nah, dalam file browser ini kita bisa mengubah, kita bisa pindah-pindah folder selayaknya kita menggunakan Windows Explorer. Dan yang berikutnya adalah workspace. Nah, di workspace ini akan sangat berguna ketika kalian sudah, contohnya kalian menginput X 1, 2, 3, 1, 2, 4 terus titik koma. Nah, awalnya ini akan kosong ya. Sebelah sini bisa kosong. Ketika kalian masukkan sesuatu, maka dia akan menyimpan nilai yang kalian tulis X, Y. Dan kalau di X kali aja tanpa kalian spesifik variabel apa di depannya, maka dia akan menyimpan sebagai answer. Ans. Nih, karena itu dia menunjukkan ans sama dengan min 2 dan min 3. Seperti itu. Kemudian ada show editor. Di hasil dari operasi matriks tadi tersimpan di ans. Kemudian kita bisa juga melakukan tadi tanpa lewat itu, tapi kita melakukan dengan editor. Jadi kita masukkan ke editor, kita ketik yang tadi, clear dulu, memberikan workspace tadi yang awalnya isinya X dan Y. Setelah di clear jadi A dan B, kemudian A, B, A kali B. Nah, ini sama dengan yang kita lakukan tadi, hanya saja bukan X, Y, tapi A dan B. Dan untuk merunnya kita tinggal klik di sini, tombol run ya. Ada file run. Atau sini, di run atau F5. Seperti itu. Kemudian itu untuk menunjukkan show editor, jadi diklik di sini. Dan yang berikutnya adalah show document. Nah, show documentation ini sangat berguna untuk kalian. Jadi di sini kalian bisa mencari di contents maupun di function index atau search untuk mencari fungsi-fungsi atau metode-metode atau deskripsi dari fungsi-fungsi yang ingin kalian lakukan. Misalnya kalian belajar interpolation, cari interpolation, ketik di search, nah itu akan keluar. Atau fungsi-fungsi yang akan dijelaskan dalam playlist ini, kalian bisa search di function index. Dan yang last but not least itu adalah variable editor. Ini sangat jarang digunakan, tapi ada beberapa kasus mungkin kalian bisa menggunakannya. Saya pribadi jarang menggunakan bagian show variable editor. Oke. Jadi itu merangkum pembahasan kita di video pengantar ini. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa fisika komputasi kita akan mempelajari fenomena fisika dengan menggunakan metode numerik matematis dan menggunakan pada software komputasi. Software yang kita gunakan adalah software Octave. Jadi kita ingat lagi, teori adalah membuat model, eksperimen menguji model. Nah, gunanya komputasi apa? Menjembatani teori dan eksperimen tersebut. Di sekian video pengantar ini, saya harap kalian semangat untuk mempelajari fisika komputasi dan menonton video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.